Kalau saudara ingin tahu keagungan Allah, saudara pikirkan ciptaan Allah. Saudara tahu Jepang itu hebat. Kalau saudara melihat Toyotanya, melihat Avanzanya, melihat Alphardnya, saudara berkata Jepang hebat. Saudara berkata Jerman hebat, karena saudara melihat buatan Jerman yang namanya Mercedes, yang namanya BMW. Saudara berkata Amerika hebat, karena sudah lihat perbuatan Amerika, Douglas, Boeing 747 yang terbang dari Jeddah menuju, terbang dari Jakarta menuju Jeddah 9 jam dengan membawa 500 orang, 500 koper, 500 tentengan. Hebat Amerika. Allah jauh lebih hebat daripada Amerika. Kalau kita melihat ciptaan Allah, lihat langit dan bumi dengan segala isinya, lihat planet-planet yang berputar, sekian miliar bintang di langit, sudah sekian miliar tahun berputar dengan kecepatan sekian ribu kilometer, semuanya tepat waktu, tidak ada yang bergeser. Mengapa? Maha agung penciptanya. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makhluk yang gede. Pikirkan makhluk yang paling kecil, yang namanya semut. Pernah saudara memikirkan semut? Pikirkan semut itu binatang yang kecil. Ada semut yang paling kecil. Semut yang paling kecil itu ada perutnya. Dia makan. Bagaimana makannya? Bagaimana buang airnya? Pernah saudara berpikir? Subhanallah. Dan dia mempunyai pikiran cerdas. Musim kemarau, dia kumpulkan bahan makanan dan bekerja sama gotong royong semut itu. Yang namanya buntut bangkai apapun saja, dia gotong bersama-sama. Dia masukkan ke gudangnya. Saya nanti musim hujan gak bisa keluar dan saya harus makan. Dia bisa mempersiapkan makannya di musim kemarau. Padahal otaknya di mana itu? Itu ciptaan Allah, Maha Agung. Dan hidungnya semut itu dibanding dengan hidung saudara, kemampuannya kayak radar. Hidung saudara yang gede kayak begitu itu paling cuma jarak sentimeter bisa mencium bau. Tetapi yang namanya semut, letakkan oleh saudara makanan yang semanis-manisnya, tinggalkan 2-3 jam, lantainya bersih, semuanya bersih. 2 jam kemudian semut berkumpul. Subhanallah, hidungnya semut kayak radar yang dibikin oleh Amerika Serikat. Dia tahu baunya gula, biar 30 meter jaraknya dia tahu. Diikuti oleh hidungnya yang berbau gula sampai menemui gula yang ada itu. Subhanallah, Maha Agung penciptanya, lebih hebat daripada Jepang. Saya gambarkan kekuasaan Allah ini supaya Isra Mi'raj jangan diukur dengan otak manusia. Isra Mi'raj itu dengan kekuasaan Allah. Kalau kita tahu kekuasaan Allah, mengatur langit dan bumi teratur, menciptakan segala makhluknya yang penuh dengan hikmah. Subhanallah. Kalau saya itu memperhatikan, Ustaz, saya perhatikan merpati. Subhanallah, Maha Agung penciptanya. Merpati itu tidak pernah keliru kepada istrinya sendiri. Lain dengan saudara, kadang-kadang pura-pura keliru kepada istri orang. Merpati tidak. Sehingga oleh orang-orang yang main judi dipergunakan merpati ini, dipegang perempuannya, deret 10 perempuan, yang laki-laki dilepas ke atas. Dia lihat dari atas mana yang istri saya. Tidak pernah dia dek kepada istri orang, mesti istrinya sendiri merpati itu. Subhanallah, Maha Agung penciptanya. Kalau saya baca semua binatang itu, subhanallah,
sampai binatang yang namanya cumi-cumi oleh Allah dikasih alat untuk menghindarkan diri daripada musuhnya, warna hitam. Begitu musuhnya mau menerkam ikan cumi-cumi, dia semprot laut itu dengan warna hitam. Musuhnya enggak melihat lagi, dia kabur. Subhanallah. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa taala. Lihat bunglon. Tahu bunglon? Pindah ke tanah berwarna tanah, pindah ke daun daun hijau, sehingga musuhnya kabur. Tidak bisa melihat. Itu oleh Allah dikasih alat untuk bela diri dengan warna. Ketika bunglon berwarna hijau sehingga ke tanah berubah menjadi warna tanah, kemana hilangnya warna hijau itu? Bagaimana kimianya? Tolong pikirkan. Semakin banyak Anda memikirkan ciptaan Allah, Allah semakin banyak berkata subhanallah, 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 subhanallah. Lihat kepada dirimu sendiri, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri apa kau tidak melihat kebesaran keagungan Allah? Kalau kita punya perut itu hakikatnya pabrik vitamin. Kalau pemerintah bikin pabrik vitamin, gedungnya besar, mesinnya besar, dan masuk ke pabrik harus diseleksi dulu. Allah bikin pabrik vitamin perut Anda. Tidak usah bertanya telur mengandung vitamin apa, daun singkong mengandung vitamin apa, asal halal makan. Subhanallah. Tanpa diseleksi, asal halal makan. Begitu dimakan dicerna, jadi vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, semua vitamin langsung didistribusikan oleh darahnya. Vitamin A diperlukan oleh mata, vitamin C diperlukan oleh lidah, oleh bibir, vitamin E, vitamin D diperlukan oleh kulit untuk melawan panas matahari, vitamin B diperlukan oleh otot-otot kita. Langsung pabrik, langsung membagikan, mendistribusikan. Subhanallah, itu perut Anda. Dan perut Anda sebagai satu pabrik yang bisa menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dihasilkan oleh teknologi manapun saja, yang namanya sperma. Mana ada pabrik sperma di dunia ini? Hanya perut Anda yang bisa menciptakan sperma itu. Tidak bisa dihasilkan oleh teknologi manapun saja. Persilakan Jepang bikin sperma, persilakan Amerika bikin sperma. Sperma hanya diciptakan oleh perut. Perut yang diciptakan oleh Allah merupakan satu pabrik yang menghasilkan vitamin dan menghasilkan sperma. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sperma laki-laki masuk ke perut ibu, diproses. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idama fa kasawnal idama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah ciptakan sperma di perut ibu, sekian minggu jadi segumpal darah, sekian minggu jadi segumpal daging, 4 bulan timbul tulang kepala, tulang tangan, tulang kaki. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, dari sperma yang menjijikkan kemudian menjadi makhluk baru yang namanya janin, anak kecil di perut ibu. 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 8, 9 lahirlah jadi syukuran makmun. Alangkah hebatnya penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau memikirkan perut ini, subhanallah, pabrik yang serba otomatis. Saudara tidak sadar kalau tiap pagi buang air besar, ya, buang air kecil, itu air besar dan air kecil itu limbahnya pabrik. Lihat pabrik itu mesti mengeluarkan limbah. Pabrik kita mengeluarkan limbah yang namanya air kencing dan namanya air besar. Itu semuanya limbah pabrik. Jangan dibuang sembarangan. Subhanallah, indahnya. Maka maha suci Engkau ya Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi Rasulullah tidak berjalan sendiri.
dijalankan. Siapa yang menjalankan? Yang menjalankan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang menjalankan penciptanya Allah tidak mustahil. Innama amru idza arada an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada sulit bagi Allah apapun saja. Apalagi hanya menciptakan Nabi Muhammad dipindah dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit yang ketujuh, pulang sebelum subuh. Bagi Allah kecil, bagi kita dahsyat. Jadi saya uraikan kata-kata subhanalladzi asra, yang telah menjalankan asra pada waktu malam. Itulah kekayaan bahasa Arab. Lain dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak kaya, miskin. Sebab apa? Berjalan ya berjalan, pagi ya berjalan, sore ya berjalan, malam ya berjalan. Bahasa Arab tidak. Berjalan pagi, ghada yaghdu, ghada Muhammadun ilal madrasah, pergi pagi. Pergi sore, amsa yumsi, malam saro yasri, berjalan waktu malam. Ada bahasanya sendiri. Sampai tidur pun ada bahasanya sendiri. Tidur yanam itu umum. Kalau tidurnya tidur siang sekitar jam 10-11 itu namanya dalam bahasa Arab qailulah. Qala yakilu, bukan yakulu. Qala yakulu berkata, qala yakilu, tidur. Kalau berkata bata yabitu, itu mesti bermalam. Ana abitu fi Semarang, berarti saya tidur malam di Semarang. Itu bahasa Arab kayanya. Sara yasri, berjalan pada waktu malam. Asra yusri, menjalankan. Allah yang menjalankan Nabi Muhammad. Kalau Allah yang menjalankan Nabi Muhammad, tidak ada yang mustahil. Kecil bagi Allah Isra Mi'raj itu. Menciptakan langit dan bumi yang begitu besar, bagi Allah tidak kesulitan. La ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Itu dalam ayat kursi. Tidak ada kesulitan Allah mengatur langit dan bumi ini. Apalagi cuman memindahkan Nabi Muhammad dari Mekah, Baitul Maqdis ke langit tujuh, bagi Allah kecil. Jadi Isra Mi'raj itu jangan diukur dengan otak manusia. Tapi otak manusia yang beriman pasti percaya kepada Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan Nabi Muhammad. Ini saya tekankan supaya mantap dengan Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj bukan pekerjaan Nabi Muhammad. Isra itu pekerjaan Allah. Kalau Allah yang berbuat, tidak ada sesuatu yang mustahil. Dikatakan bi'abdihi, dengan hambanya, bukan rohnya yang dipindah oleh Rasulullah. Bi'abdihi, dengan hambanya. Jadi kalau orang bicara, ada bicara Isra Mi'raj Rasulullah cuma rohnya saja, itu orang yang tidak ngerti. Kalau cuma rohnya saja, tidak perlu ditulis di Quran. Syukuran makmun juga bisa. Contoh, saya tidur di Jagakarsa, perasaan saya naik taksi menuju lapangan terbang Soekarno-Hatta. Ketika naik taksi terasa saya jalan sampai di Soekarno-Hatta, saya check in, masuk pesawat Saudi Airlines, saya duduk di pesawat, terasa naik pesawatnya, landing di Jeddah. Di landing di Jeddah saya cari taksi, kemudian saya masuk ke hotel di Mekah. Setelah saya mandi bersih, saya turun ke Masjidil Haram untuk tawaf. Tawaf 1 keliling, 2 keliling, 3 keliling. Saya kaget, tiba-tiba saya di atas tempat tidur di Jagakarsa. Apa itu? Apa itu? Jangan kau anggap nabimu mimpi, goblok. Kalau mimpi, nggak usah Nabi Muhammad. Saya bisa bolak-balik Jakarta, Jeddah, Makkah, balik di atas tempat tidur. Nggak usah dipikirin.
Ya, nggak usah dipikirin. Tapi ada pertanyaan, mimpi itu perlu waktu apa tidak? Ya. Nah, baru berpikirkan saudara, mimpi itu perlu waktu apa tidak? Kayak saya tadi naik taksi, naik kapal terbang, turun di Jeddah, naik taksi dari Jeddah ke Mekah. Setelah itu saya pergi ke hotel, di hotel saya mandi, bersih-bersih saya turun ke Masjidil Haram, saya tawaf, tiba saya kaget. Perlu waktu enggak itu? Berapa menit kira-kira? Enggak usah dipikirin, enggak bakalan ketemu. Ya. Enggak bakal ketemu. Mimpi itu perlu waktu apa tidak? Nah, bi'abdihi dengan hambanya, bukan dengan rohnya. Kalau dengan rohnya tidak suatu hal yang tidak perlu ditulis di Quran. Biasa orang mimpi. Nah, apa yang harus kita ambil pelajaran daripada Isra Mi'raj ini? Mari kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita ini dari Isra Mi'raj. Sebelum Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan oleh malaikat Jibril, dibawa ke sumur Zam-Zam, dibelah dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam, diisi iman, diisi hikmah, diisi sabar. Apa mengisinya dengan ditiup? Allahu a'lam. Timbul pertanyaan, apakah hati Nabi Muhammad kotor sehingga dicuci oleh Jibril? Apa iman Rasulullah lemah sehingga diisi iman, diisi takwa, diisi sabar, diisi tabah? Semuanya dimiliki Rasulullah. Itu semua cuma untuk pelajaran kepada orang pelumpang. Hai orang pelumpang, sebelum kau menjalani kehidupanmu, tiru nabimu, bersihkan hatinya, bersihkan jiwanya, bersihkan tabah, berisi dengan tabahnya, supaya kau dalam perjalanan selamat. Tiru nabimu, persiapkan. Kau mau jadi RT, mau jadi RW, mau jadi lurah, mau jadi camat, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi DPR, jabatan apapun saja. Sebelum kau melangkah menjalankan jabatanmu, bersihkan hatinya dulu, kuatkan niatnya, ketabahannya. Kau nanti banyak godaan dalam perjalananmu, sehingga kau jadi pegawai tidak korupsi, kau jadi menteri tidak korupsi, kau jadi gubernur tidak korupsi, kau jadi camat tidak korupsi. Hatinya bersihkan dulu. Inilah Isra Mi'raj. Saudara mau apapun saja, yang terpenting bersihkan dulu hatinya, tabahkan dulu pendiriannya, sabarkan dulu sifatnya. Dalam perjalanan banyak godaan. Ini pelajaran bagi kita. Hai umat Islam, bersihkan hatimu sebelum kau menjadi pejabat pemerintah. Tabahkan hatimu sebelum kau menjadi pejabat pemerintah. Jangan menjadi pejabat pemerintah hatinya kotor, hatinya tamak, hatinya serakah. Setelah jadi pejabat pemerintah, duit rakyat yang dirampok alias korupsi. Bagaimana? Jelas ini. Isra Mi'rajnya, jelas Isra Mi'rajnya ini. Ini yang harus kita kerjakan. Jangan baca Isra Mi'raj, baca. Kalau semua pejabat pemerintah sebelum memegang jabatan meniru Isra Mi'raj, kuatkan imannya, kuatkan takwanya, kuatkan tabahnya, melihat tumpukan duit rakyat yang bermiliar-miliar di kantor. Sabarkan. Insya Allah kalau kita meniru Isra Mi'raj sebelum jadi pejabat pemerintah, dibersihkan hatinya, insya Allah tidak akan ngerampok duit rakyat. Ini Isra Mi'raj, baca. Nah, dan ini benar. Dalam Isra Mi'raj baca kitab namanya kitab Dardil.
Di situ menjelaskan Isra Mi'raj terperinci. Setelah Rasulullah dibersihkan hatinya dengan tabahnya, berangkatlah Rasulullah. Disitulah Allah memperlihatkan bermacam-macam kekuasaannya. Mengapa Allah bikin Isra Mi'raj? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian daripada kebesaran Allah. Isra Mi'raj sebagian kecil dari kebesaran Allah. Mengapa Allah tumbuhkan kekuasaannya? Karena pada tahun itu dalam sejarah Islam dikenal dengan namanya Amul Huzni, tahun berduka cita. Mengapa disebut tahun berduka cita? Istri Rasulullah yang bernama Siti Khadijah, istri yang paling setia, mengorbankan semua kekayaannya untuk Islam, meninggal dunia. Pada tahun itu pamannya Rasul Abu Thalib yang selalu melindungi Rasulullah dari kekejaman-kekejaman kafir Quraisy meninggal dunia. Rasulullah sedih, istrinya meninggal, pamannya meninggal, sedih. Allah tunjukkan kekuasaannya, seolah-olah tabir, hai Muhammad, kau tidak usah sedih dengan kematian istrimu, kau tidak usah sedih dengan kematian pamanmu, saya di belakangmu. Tunjukkan oleh Allah kebesaran Allah dengan Isra Mi'raj, sehingga Rasul tambah mantap. Walaupun istrinya meninggal, pamannya meninggal, di belakang dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membela perjuangannya. Itulah Isra Mi'raj dijadikan oleh Allah untuk memperlihatkan sebagian kekuasaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi dalam perjalanan ini semua pelajaran kepada umat. Begitu keluar dari kota Mekah dengan naik buraq, pertama kali yang mencegat tuh Ifrit. Muhammad, stop. Rasulullah bertanya, Jibril, siapa itu? Itu iblis, Rasulullah. Seandainya kau menoleh Rasulullah, umatmu akan tergoda oleh iblis. Rasulullah tidak noleh, orang pelumpang masih ada yang tergoda oleh iblis. Seandainya Rasulullah noleh ketika itu, barangkali orang pelumpang sudah jadi iblis semua. Lah ini pelajaran namanya. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran dari Isra Mi'raj ini. Jangan pidato Isra Mi'raj, ambil Isra Mi'rajnya. Ini godaan pertama iblis. Untung Rasulullah tidak noleh. Seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham ditanya oleh muridnya, Tuan Guru, mengapa setan-setan di akhir zaman kok tidak banyak yang berupa manusia untuk menggoda manusia? Kok berbeda dengan zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa? Banyak setan-setan yang berupa manusia untuk menggoda manusia. Mengapa di akhir zaman kok tidak? Ibrahim bin Adham menjawab, setan-setan di akhir zaman sudah tidak perlu lagi berupa manusia untuk menggoda manusia, karena manusianya sudah melebihi setan, khususnya perempuan. Apa? Mau marah? Mau marah? Saya bilang perempuan, bukan ibu. Saya bilang perempuan tadi, bukan ibu. Ibu bagus, pakai jilbab semua, tidak jadi setan. Jadi kata Ibrahim bin Adham, setan di akhir zaman gak perlu berupa manusia, karena manusia sudah melebihi setan. Gak usah jauh-jauh. Saudara, dari Tanjung Priok menuju Jatinegara, lewat jalan bawah, jangan atas, lewat jalan bawah sampai di Rawamangun, tempat orang jual bunga-bunga itu. Asal saudara lewatnya jam 10 ke atas, mesti ada perempuan yang ke tengah jalan. Siapa yang naik mobil dia tidak perlu, apakah kiai, apakah jenderal, apakah gubernur, pokoknya ada mobil lewat, di stop, om. Pernah saya satu ketika, saya sedang ngantuk, supir saya ngerem,
terbangun saya, di depan saya seorang perempuan yang setengah telanjang. Untuk apa iblis berupa manusia? Manusianya sudah melebihi iblis. Khususnya perempuan. Tidak percaya? Hai perempuan, jawab pertanyaan saya. Apa maksudmu? Kau perlihatkan auratmu di depan laki-laki. Engkau pakai celana pendek di jalan raya. Kau buka dadanya, kau buka mukanya, kau perlihatkan auratmu kepada laki-laki. Hai perempuan, apa maumu? Mantap. Mantap. Apa maumu? Perempuan sudah dewasa. Kadang-kadang kalau terjadi misalnya di Ancol, orang anak laki-laki mau olahraga, tidak ada niat untuk jelek. Tiba-tiba gadis-gadis umur 18 tahun pakai celana pendek, dadanya dibuka, kepalanya dibuka, lari-lari. Yang asalnya laki-laki itu mau olahraga, tiba-tiba melihat perempuan yang setengah telanjang itu, timbullah iblis, masuklah iblis, dibawalah anak perempuan itu diperkosa di tepi laut. Siapa yang salah? Kedua-duanya salah, tapi yang lebih salah perempuan. Hai perempuan, laki-laki tidak usah dipancing-pancing dengan auratmu. Gimana? Hah? Ingki reng laki tanah pui pancing. Pancing pui lah kena gini, kenapa boleh pancing? Bener napa punten? Sesekuceng mancing nih kereng bini. Benih sampian gak usah tersinggung. Lah coba, anak muda hari Minggu niatnya olahraga, tidak ada maksud untuk berbuat macam-macam. Lewatlah sekelompok wanita, gadis-gadis yang masih muda dengan pakai celana pendek. Ya dadanya dua bukitnya tampak. Bagaimana si laki-laki tadi tidak tertarik? Akhirnya diseretlah ke mobilnya, diperkosalah perempuan ini. Kedua-duanya salah, tapi yang lebih salah perempuan. Mengapa laki-laki dipancing-pancing? Tidak dipancing saja sudah begitu, apalagi dipancing. Hancurlah akhlak bangsa Indonesia ini. Tegas ya, terserah ibu-ibu mau marah-marah aja, nanti saya pulang kok. Nah ini dalam Isra Mi'raj itu berangkat lagi Rasulullah, dipanggil oleh orang, Muhammad stop. Rasulullah tidak noleh. Siapa itu Jibril? Itu orang Kristen Rasulullah. Saya berani ngomong karena saya baca kitab dan kitabnya ada. Alhamdulillah Rasulullah kau tidak noleh. Seandainya kau noleh Rasulullah, umatmu akan jadi Kristen. Rasulullah tidak noleh pun masih ada umatnya yang jadi Kristen karena sembako, karena SPP dan lain-lainnya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Isra Mi'raj sudah ada itu, bahwa orang Kristen akan mengkristenkan orang Islam sudah ada. Maka waktu Rasulullah yang mau dikristenkan, baca kitab Dardir, persilakan tuntut. Ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah tidak noleh pun umatnya masih ada yang jadi Kristen. Betul apa tidak? Kenapa? Ya kadang-kadang karena sembako. Maka saya bilang sama Pak Jokowi, kalau ingin tenang, jangan menegakkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu prinsip. Jangan menegakkan agama kepada orang yang sudah memeluk agama tertentu. Itu yang akan menimbulkan perasaan anti, perasaan benci. Karena apa? Karena mereka itu mau mengajak kepada agamanya. Jangan mengajak agama kepada orang yang sudah beragama. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai.
Orang yang sudah beragama Islam hargai, jangan dirayu dengan sembako, jangan dirayu dengan SPP, dengan duit, dengan obat-obatan. Ini sangat menyinggung perasaan umat Islam. Isra Mi'raj sudah ada, Rasulullah berjalan lagi, tapi sudah langka mau beli pidato Isra Mi'raj ini. Undang Isra Mi'raj, tapi Isra Mi'raj tidak dibaca. Saya langsung fokus kepada Isra Mi'raj. Berjalan lagi, Muhammad stop. Siapa itu Jibril? Itu orang Yahudi Rasulullah. Seandainya engkau noleh Rasulullah, umat akan jadi Yahudi semua. Kadang-kadang tidak jadi Yahudi, tapi diperalat oleh Yahudi. Kadang-kadang tidak jadi Yahudi, tapi jadi antek-anteknya Yahudi, karena dibayar oleh mereka. Ini tidak sedikit di Indonesia ini, dan ini terjadi di Isra Mi'raj sudah digambarkan. Karena ini panjang ceritanya, saya persingkat saja. Berangkat lagi Rasulullah dalam perjalanan, diperlihatkan oleh Allah seorang wanita yang cantik, berpakaian emas berlian. Muhammad stop. Kira-kira kalau saudara noleh nggak kira-kira ya? Kira-kira noleh nggak kira-kira? Kalau syukuran makmun kira-kira gimana? Hah? Insya Allah noleh. Sama aja, saya juga manusia. Cuman insya Allah sekarang sudah umur 85 kurang noleh. Maka dulu Bu, santri saya tidak ada yang boleh jabatan tangan dengan saya. Tidak ada, pasti tanya. Kalau sekarang saya obral sama santri saya, mau jabat tangan persilakan. Jadi boleh jabatan tangan dengan perempuan dengan syarat umurnya 85 ke atas ya, dan kena diabetes lagi. Insya Allah dijamin aman. Betul? Umur 85 kena diabetes lagi. Sudahlah, jabatan tangan bebas. Insya Allah. Nah, ini semua Isra Mi'raj ada. Belum lagi film sinetron yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Film-film sinetron itu diperlihatkan satu kaum panen. Begitu panen tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi, berbuah lagi, panen lagi, tidak berhenti. Siapa itu Jibril? Itu umatmu Rasulullah yang senang bersedekah, yang senang zakat, senang bersedekah. Insya Allah hartanya tidak akan habis. Nah, itu digambarkan kita ke Isra Mi'raj. Panen tumbuh, panen tumbuh, panen tumbuh, tumbuh panen, tumbuh panen, tidak berhenti. Itulah orang yang loman. Canreng Madura tak cerek, lampe kaureng itu. Maka Allah pesan, wabtawi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa aksin kama aksanallahu ilaik. Carilah oleh engkau surga, carilah Bu surga. Carilah Pak surga. Dengan apa mencari surga? Allah kasih tahu, carilah surga dengan apa yang aku berikan kepadamu. Tentu pemberian Allah tidak sama. Ada orang yang dikasih ilmu, carilah surga dengan ilmunya. Perangi kebodohan, perangi kemiskinan. Itu cari surga dengan ilmunya. Ada orang yang dikasih oleh Allah harta. Orang-orang Madura yang kaya-kaya, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Carilah surga hai orang kaya. Dengan apa mencari surga Pak Kiai?
Carilah kau surga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Allah berikan harta, carilah surga dengan hartamu. Yang dikasih oleh Allah kedudukan jabatan, jadi wali kota, jadi bupati, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi lurah dan lain-lainnya, carilah surga. Dengan apa mencari surga? Dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Pergunakan kedudukanmu, pergunakan jabatanmu untuk mencari surga. Orang yang dikasih kedudukan bisa ke surga, bisa ke neraka. Orang yang dikasih harta kekayaan bisa ke surga, bisa ke neraka. Orang yang dikasih ilmu bisa ke surga, bisa ke neraka. Jelas ya? Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Mari kita cari surga dengan apa yang diberikan pada kita. Ini semuanya di sini didirikan di Isra Mi'raj itu. Rasulullah melihat orang ngangkat kayu, begitu tidak kuat ditambah lagi, diangkat lagi, tidak kuat ditambah lagi. Mestinya dikurangi, mengangkat kagak kuat dikurangi. Ini tidak, ngangkat tidak kuat ditambah lagi, ngangkat tidak kuat ditambah lagi, dan seterusnya. Itu siapa? Jibril. Itu umatmu Rasulullah yang jadi pemimpin, tidak mampu memimpin, tapi tidak mau turun dari jabatannya. Baca kitab Dardir, baca kitab Dardir, bukan Surat Makmun bikin-bikin. Mengangkat kayu sudah tidak kuat ditambah, diangkat lagi nggak kuat tambah lagi. Lucu. Siapa itu Jibril? Itu umatmu Rasulullah yang tidak bisa membawa amanah sebagai pemimpin, tapi dia tidak mau berhenti jadi pemimpin. Mestinya kalau sudah tidak kuat berhenti. Itu mestinya. Ini dibikin film sinetron. Kemudian Rasulullah melihat lagi suatu kaum makan daging busuk, makan daging mentah. Di sampingnya ada daging yang bersih. Itu siapa Rasulullah? Kata Jibril, itu umatmu Rasulullah. Sudah punya istri yang sah di rumahnya, tapi masih main-main dengan perempuan-perempuan lain di hotel-hotel dan di warung-warung. Itu umatmu Rasulullah, perempuan sudah punya suami yang sah. Begitu suaminya keluar rumah, istrinya selingkuh dengan laki-laki tetangga. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ini dalam Isra Mi'raj tertulis dalam kitab Dardir itu. Dan sekarang ditunjukkan oleh Allah. Daging busuk itu kayak penyakit AIDS. Ketika penyakit AIDS HIV diketemukan oleh dokter pada tahun 1976, penyakit itu sangat berbahaya, menghancurkan sendi-sendi manusia. Kemudian WHO, World Health Organization, organisasi kesehatan sedunia, dikumpulkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena penyakit itu sangat dahsyat. Tolong cari sebabnya apa. Penyakit ini semua dokter sedunia, baik muslim dan non muslim, sepakat bahwa penyakit itu asalnya, sumbernya penyakit AIDS karena ganti-ganti pasangan alias pelacuran. Jelas itu di Isra Mi'raj ada, dengan daging mentah, daging busuk digambarkan. Dan sekarang terjadi penyakit itu di mana sumbernya perzinaan, sumbernya tidak ada sebab lain. Menurut analisa dokter sebabnya cuma satu, perzinaan. Isra Mi'raj ada itu semuanya. Sampai yang kiai pun di Isra Mi'raj ada. Mubaligh usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah.
Dilihatkan satu kaum, lidahnya panjang, begitu panjang digunting panjang lagi, gunting lagi, panjang lagi, gunting lagi, panjang lagi, panjang lagi, gunting lagi. Siapa itu Jibril? Itu umatmu Rasulullah yang pandai menyuruh orang berbuat baik, tapi dia tidak mengerjakan perbuatan baik, bahwa dia mengerjakan perbuatan yang tidak baik. Hanya pandai menyuruh orang disuruh sholat, dia tidak sholat. Orang disuruh puasa, dia tidak puasa. Orang disuruh jujur, dia pembohong. Orang disuruh jujur. Yang nyuruh pembohong. Jangan menjadi mubaligh. Kayak di terminal, caluk-caluk di terminal itu. Pernah pergi ke terminal? Saudara pergi ke terminal, disambut oleh caluk-caluk. Cirebon. Saudara disuruh ke Cirebon. Sudah naik bus ke Cirebon berangkat, caluknya di mana? Ke Cirebon enggak? Mungkin enggak tahu Cirebon. Dia nyuruh Bandung, Serang. Dia sendiri tetap di stasiun bis. Tidak pernah ke Serang, tidak pernah ke Bandung. Jangan jadi kiai model caluk bis. Kalau caluk bis bagus, supaya orang masuk terminal tidak bingung. Tunjukkan ini ke Serang, ini ke Bandung. Tapi kalau kiai kayak caluk bis, orang disuruh sholat, kiainya kagak sholat. Orang disuruh jujur, kiainya pembohong. Ini di Isra Mi'raj dia ada. Maka kalau dibaca Isra Mi'raj itu, Masya Allah, intinya banyak sekali. Ini masih banyak film sinetron itu yang tidak mungkin saya ceritakan. Ini dulu di Madura, Kula Lambai Madura. Mun Isra Mi'raj nikah lebih lancang masa muloden. Jarang saya baca soal kiai kitab dardir. Baca dari awal sampai mare. Baca pokol belu, mari setengah telok. Puru bubar. Tamat sekitab nih ya. Baca semalam. Ingki ku lagi nak kanak cuma ku lagu buang baik. Betah adante. Karena deki kapan lamare maca kitab muka rasol dan ring betul. Nah, deti iki idante rasol lah. Sampai tuntas dibaca semua. Ya tidak mungkin malam ini saya baca semua film sinetron itu, masih banyak contoh-contoh kehidupan masyarakat ini. Nah, inti daripada inti adalah sholat. Sampai Baitul Maqdis, Rasulullah naik ke langit bersama Jibril sampai di langit yang ketujuh. Ke Sidratul Muntaha Jibril tidak ikut. Disitulah Allah memanggil Rasulullah karena untuk perintah sholat, perintah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Cukup dengan ayat. Mengapa sekarang ini haji antri sampai 30 tahun? Saya jawab. Ingin tahu jawabannya? Mengapa haji antri sampai 30 tahun? Karena orang yang tidak mampu daftar haji, pakai kredit lagi, pakai bunga lagi. Itu sudah melanggar prinsip Al-Quran. Mestinya pemerintah itu yang haji, yang bayar cash. Mampu. Kalau nggak mampu nggak usah haji. Orang miskin, engkau jangan merasa tidak sempurna Islammu karena tidak haji. Hai orang miskin, kau jangan merasa tidak sempurna Islammu karena engkau tidak zakat. Zakat dan haji itu untuk orang yang kaya. Orang miskin cukup 3 rukun Islamnya. Ini perlu dijelaskan sama orang miskin ini. Orang miskin, engkau cukup baca syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bukan kewajibanmu orang miskin. Engkau tidak zakat, engkau tidak haji, Islammu sempurna. Sehingga kau jangan maksa-maksa untuk haji. Karena orang yang tidak mampu daftar haji, ya jadinya kayak begini.
sama dengan mengapa jalan itu macet. Keanehan sekarang ini mencari motor, beli motor kontan kagak ada, beli mobil kontan kagak ada, aneh. Mestinya kontan yang dicari, nyicil yang gak boleh. Tapi sekarang dunia terbalik. Saudara mau beli motor yang cash nggak ada, tapi kalau kredit ada. Lucu. Akibatnya apa yang terjadi? Punya duit 200.000 keluar motor baru, punya duit 2 juta 3 juta bawa roda 4. Sama dengan haji ini. Kalau saya tanya sama saya sekarang, pemerintah stop pendaftaran haji, berangkatkan dulu yang 30 tahun antri ini. Sekarang kalau ada orang umurnya 65 tahun mendaftar haji, goblok. Tegas kalau saya. Umurnya 65 tahun daftar haji, antrinya 30 tahun. Hah? Goblok kan? Mendingan umroh aja. Kalau sudah umur 95 tahun haji, 100 tahun haji, kayak apa itu? Mestinya pemerintah sekarang ini stop pendaftaran haji, berangkatkan dulu yang antri 30 ini. Setelah berangkat semua, buka pendaftaran haji. Cukup 5 tahun pendaftaran haji, antrinya 5 tahun aja. 5 tahun berangkat, buka lagi pendaftaran 5 tahun. Tidak menyusahkan kayak begini, sehingga kita tidak tahu di mana duit kita berada. Betul apa tidak? Mungkin duit kita ada di lapangan terbang, mungkin duit kita ada di jalan tol, mungkin duit kita ada di jalan layang. Sudah di mana-mana duit kita tidak ketahuan. Betul apa tidak? Duit haji sudah dipergunakan bermacam-macam, diinvestasikan. Sekarang kalau saya stop pendaftaran haji, berangkatkan dulu yang antri 30 tahun ini. Sudah berangkat semua, buka pendaftaran haji 5 tahun aja. Tiap 5 tahun dibuka pendaftaran haji, supaya duit beredar di tengah-tengah masyarakat. Ini yang paling banyak. Ya barangkali yang kredit, istilahnya dana talangan. Bukan talangan, kredit pakai bunga bertahun-tahun. Betul apa tidak? Lah ini saya menjaga, lah ini sebabnya. Jalan jadi macet, haji jadi antri. Lah kalau sekarang di Israel pemerintah semua penjualan motor cash, semua penjualan mobil cash. Kau boleh beli Mercedes cash 1,5 M. Kau boleh beli motor cash. Insya Allah tidak semacet sekarang. Betul apa tidak saya ngomong ini? Ini termasuk haji. Haji cukup dengan ayat, tidak dipanggil oleh Allah. Puasa cukup dengan ayat, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah zakat tidak dipanggil, yang dipanggil oleh Allah perintah sholat 5 waktu. Itu menunjukkan pentingnya sholat. Sholat itu hubungan antara kholik dengan antara makhluk dengan kholik, hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Itu sholat 5 waktu. Kita sholat dengan khusyuk, dengan baik, itulah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan memperingati Isra Mi'raj tapi tidak sholat. Justru dengan peringatan Isra Mi'raj kita ingatkan bahwa sholat itu menjadi tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Barang siapa yang menjalankan agama, menjalankan sholat, dia berarti telah menegakkan tiang-tiang agama. Orang yang tidak sholat berarti merobohkan tiang-tiang agama ini. Inilah Isra Mi'raj yang saya persingkat, ya karena hampir 2 jam saya pidatonya sudah. Hampir 2 jam, lihat jamnya itu. Apa?
Ya, ya barangkali Allah yang memberikan kepada saya itu pertama panjang umur, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak pikun, tak ngeloleh jaring betul. Belum 4 tahun kita ngeloleh. Alhamdulillah. Kadang petong polo lah ngeloleh. Petong polo lah ngeloleh. Alhamdulillah, kula belum polo telok tahun masuk belum polo 4. Alhamdulillah. Cuman oleh Allah tiap orang ni kan beda ujian nah. Ujian sabar kula uji insyaallah taala. Tolang kula nikah sekangan nike genten musologam bikinan Jerman. Jadi mun sampean yang beli sape, pokang sape pesa muso sape na kasebet tolang bungkol kada unde-unde kasa. Le kasa engsel samain. Le nikah kana keropos le tuah jadi bi dokter TN dari logam. Jadi nangkin engsel gula nikah engsel logam. Jadi kadang mun bitabit nalu toju ki beda rasana sini kada. Mancing bitabit nalu ki beda rasana. Jauh sareng anapa sekbedi sareng pangeran. Nada sebedina Allah, masya Allah nikmat. Mangken kula jalan kudu loros. Mana jalan tak loros. Ke kanan ke kacer labu gula mun jalan loros aman. Maka di kantor dak kasakor jalan loros maka tak ngakui tungket aman. Iki alhamdulillah. Mun tekan tesok nikah depon dokter gula nikah sehat tapi kudu toju di atas porseh edorong. Mun nikah kente muso alat bikinan Jerman ketika jasa mobil pokang kuli pokang Mercedes pokang BMW harganya cukup larang ingki harganya alat temu so masang sampai 300 lebih 320 juta. Tak usah mikir oleh lepas setahun lebih yang bonan lebajar sebulan bonan. Nah itulah saudara-saudara, alhamdulillah. Inilah Isra Mi'raj yang saya sampaikan walaupun tidak saya lengkapi seperti yang dalam kitab Dardir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi inti pokok-pokoknya sudah saya jelaskan semua. Yang inti-inti saya jelaskan. Inilah peristiwa Isra Mi'raj yang hanya terjadi pada satu hamba Allah, Muhammad ibni Abdillah. Jadi kalau ada kiai, ada orang ngaku bahwa dia pernah mi'raj ke langit, pasti kiai bohong. Mungkin kiainya bukan mi'raj tapi mimpi. Kalau mi'raj tidak mungkin, hanya terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan itu mari menjadi ukuran kita di tengah-tengah perang peradaban ini yang sangat ngeri. Dalam perang peradaban ini sudah disinyalir Rasulullah 1400 tahun yang lalu apa yang akan terjadi sekarang ini. Saya yang merasakan sabda Rasulullah ini. Rasulullah bersabda, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya kata Rasulullah, yang saya takuti terhadap umatku nanti setelah saya meninggal dunia, apa yang ditakuti oleh Rasulullah, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha, sesuatu yang akan dibukakan oleh Allah kepada kalian daripada perhiasan dan keindahan dunia, bahwa nanti dunia ini akan indah. Itu Rasulullah sudah bersabda 1400 tahun yang lalu, dan itu yang saya takuti kata Rasulullah. Mengapa? Karena di situ nanti akan terjadikan perubahan berpikir. Istilah agama dari berpikiran yang idealis menjadi pikiran yang materialis. Nah, yang dulu kehidupan kita diukur dengan agama. Mencari duit ukurannya agama. Halal apa haram?
Cari mantu ukurannya agama. Mantunya agamanya apa? Mencari pemimpin ukurannya agama. Sekarang hilang itu semua. Mencari duit ukurannya duit. Asal dapat duit. Halal haram tidak peduli. Yang penting dapat duit. Ini sekarang. Cari mantu ukurannya duit. Montamu ya datang ngangkui sepeda engkol. Sebini entar kasih laki, kak, apalagi pola tamu itu tanya peraban, kak, kau boleh lebih dicuduna, maka kita ada. Misalnya tamu yang ngangkui sepeda engkol. Ini, montamu yang ngangkui Innova baru. Wah, sebini datang dak selakin, kak, apalagi pola tamu ya tanya peraban, kak. Terima kak, soki kak, mobil lagi anyar kak, nggak tahu mobilnya Grab, hanya jual nampan aja, tertipulah. Sampai dari rusaknya bangsa Indonesia sekarang ini, memilih pemimpin tidak pakai ukuran agama. Kalau agama milih pemimpin, pilih pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak cukup beriman. Orang beriman masih nyolong sepeda motor. Menteri yang beriman masih korupsi. Gubernur yang beriman masih korupsi. Tapi kalau bertakwa kepada Allah, insya Allah tidak korupsi. Nah, pilih pemimpin yang sidik, yang jujur. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Pemimpin yang tidak berkhianat. Pilih pemimpin yang menyampaikan kebenaran, jangan pemimpin yang menyampaikan kebohongan. Pilih pemimpin yang cerdas, yang pinter, supaya bisa menyelesaikan kesulitan rakyatnya. Ini ukuran agama. Sekarang ditinggal. Kalau saya datang ke kampung-kampung, Bu, Pak, ini pemilihan umum. Mau milih yang mana, Pak? Mau milih yang mana, Bu? Jawabnya hampir seragam. Pokoknya Pak, yang ngasih duit saya pilih, yang tidak ngasih duit tidak saya pilih. Begitu benar apa tidak? Hancur bangsa Indonesia ini sekarang. Salah-salah nanti dipimpin oleh bajingan yang kaya. Kalau ada bajingan kaya punya duit triliunan, mencalonkan bupati, terpilih, saudara kan punya bupati bajingan. Kalau ukuran agama ditinggal. Bukan yang ngasih duit yang dipilih. Pilih pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Pilih pemimpin yang sidik, yang jujur. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya. Pilih pemimpin yang menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan kebohongan. Pilih pemimpin yang cerdas, yang mengerti persoalan. Itu saya jelaskan. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah 1400 tahun, ya sekarang terjadi semuanya. Ya, di Isra Mi'raj diceritakan dengan gambaran tadi wanita yang cantik itu, gambaran dunia. Inilah yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dapat borongan. Sudah ceramah disuruh doa lagi. Mestinya yang doakan kiai yang lain kan, ya sudahlah. Saya bermadzhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu kayak mayit. Karena tamu kayak mayit nurut sama tuan rumah. Nah, betul kan? Ya, saya nurut sama tuan rumah. Mayit itu nurut, dimandiin nurut, dibungkus nurut. Masuk aki ke katel, nurut. Masuk aki ke kuburan, nurut. Ada mayit, pandiin, pas sokone cara kacaran. Nah, muda mayit sokone cara kacaran, tidak aki seroman di TV. Mari semuanya baca Fatihah, ya. Baca Fatihah dengan niat. Mudah-mudahan para alim ulama, mudah-mudahan guru-guru kita, mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka.
Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan kita yang dipanjangkan umur, mudah-mudahan selalu mendapat taufik, mendapat hidayat dari Allah, dijauhkan daripada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Mudah-mudahan Allah memelihara kita, melindungi kita dari segala penyakit-penyakit dan musibah-musibah yang melanda di permukaan bumi ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila 'alaihil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazalli dalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaib. Yassir alaina kulla asir fataisirul asir alaika yasir ya man la yahtajul bayani wat tafsir. Allahumma saqil umurana wa umur man yuhibbuna wa umur man yusaiduna wa umur man yahdumuna wa umur man dakhala baitana wa umurul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.